sering kalah waktu main pingpong, berarti teman-teman harus tahu teknik ini. Selamat datang di Let's Spin. Sebagai orang yang suka pingpong ya, tentu kita pinginnya bisa menang lawan siapapun. Bahkan saya pribadi yang play for fun aja, cuma untuk seneng-seneng, benci kalah. Apalagi orang-orang yang ada di level kompetitif gitu ya. Kalau saya paling benci itu waktu saya ngelakuin kesalahan sendiri gitu. Jadi karena itu apa istilahnya, menandakan kalau mungkin teknik kita belum benar atau belum matang gitu. Nah terus teknik apa aja yang harus kita latih? Nah berikut saya rangkum 9 teknik yang harus kita kuasai untuk ngalahin lawan. Yang pertama yaitu forehand drive, terus top spin backhand, lalu ada forehand dan backhand push, lalu forehand dan backhand flick, lalu ada backhand loop, yang keenam service forehand cepat, yang ketujuh service pendulum forehand, terus yang kedelapan service side spin backhand, lalu yang kesembilan atau yang terakhir semi long serve. Yang pertama kita bahas adalah forehand drive. Apa itu forehand drive? Sebenarnya ini pukulan forehand biasa sih, kayak kita pas lagi pemanasan gitu. Tujuan kita melatih teknik ini ya karena ini teknik dasar, dan walaupun cuma teknik dasar, cuma pukul-pukul gitu aja, tapi teknik ini yang bikin kita cepet dapat feels dan timing yang tepat. Nah itu jadi buat ngelatih feel sama timing ya. Mau apapun kayunya, apapun karetnya, semakin banyak kita lakuin pukulan ini, semakin cepat sih dapat feeling, terutama dari kayu dan karet yang kita pakai ya. Teknik yang kedua adalah top spin backhand, terutama di dekat meja. Ini juga teknik pukulan dasar yang harus kita kuasai ya tentunya. Dan beberapa orang bilang kalau mereka nggak bisa backhand, dan menurut saya itu bisa jadi kelemahan mereka malah ke depannya. Dan jangan bilang kalau kita bakal latihan backhand setelah forehandnya lancar nih. Jangan. Latihan backhand ini menurut saya sih harus bareng sama latihan forehand. Jadi misalkan tiap harinya kita latihan forehand 5 menit, ya latihan backhandnya juga harus 5 menit. Jadi menurut saya sih harusnya porsinya sama, latihan forehand dan backhand. Soalnya untuk backhand ini kan semua soal ini ya, kebiasaan ya. Jadi kita perlu membiasakan pergelangan tangan dan posisi siku gitu. Nah kalau kita udah terlanjur nggak bisa dan nggak terbiasa, ya bakal lebih susah sih buat merubah kebiasaan kita ke depannya. Dan perlu diketahui juga kalau the next level dari backhand sekarang lagi jadi tren di dunia pingpong ya, terutama di dunia yang kompetitif gitu. Dalam hal serangan, contohnya pemain-pemain Cina yang sering adu backhand stroke gitu kan, sering nonton kan. Teknik yang ketiga forehand dan backhand push, atau biasa kita sebutnya sih dorong ya. Kalau feeling dan timing kita udah terlatih ya, kita bisa mulai belajar nge-push nih atau teknik dorong ini. Teknik ini bisa bikin kejutan buat lawan, bisa juga untuk flashing ke area yang misal menyulitkan lawan gitu. Misal waktu kita ngembalin servis dari lawan gitu. Yang keempat yaitu teknik flick. Ya, flick forehand, flick backhand. Nah, untuk teknik flick ini biasanya kita pakai waktu dapat bola top spin atau bola side spin pendek ya. Seringnya sih ya pas kita nerima servis. Jadi siap-siap gerak cepat dan masuk mode agresif sih kalau mau pakai teknik ini. Nah kalau kita udah nguasain teknik ini, ya
selesai tuh lawan. Saya pribadi sih lebih suka ini flick backhand daripada flick forehand gitu ya. Karena kan backhand kan kita bisa muter ini ya pergelangan tangannya gitu untuk ngelakuin flick. Jadi ya walaupun misal bolanya ada di area forehand kita, kalau footstep atau footwork kita cepat bisa aja di backhand. Yang kelima yaitu backhand loop. Ya, pada dasarnya sih teknik loop ini tujuannya mengangkat bola, terutama bola backspin ya. Mungkin untuk forehand loop udah biasa dan ya mungkin bisa lebih cepat dipelajari sih daripada backhand loop. Untuk backhand loop ini kayaknya sedikit lebih susah sih buat pemula kayak saya ini ya. Tapi kunci dari teknik ini, dari backhand loop ini ada di ini siku sama posisi badan. Nah, beberapa tutorial sih nyaranin untuk backhand loop ini posisi badannya lebih bungkuk, lebih rendah, terus ngelakuin top spin backhand. Jadi ketika mukul bolanya tuh badannya juga ikut naik gitu. Yang jelas keadaan badan dan lengan ini harus rileks. Soalnya kalau terlalu kaku nanti bisa jadi pukulannya malah terlalu jauh. Teknik selanjutnya atau yang keenam itu dari service nih. Service forehand cepat. Nah, tujuan service ini ngasih kejutan sih ke lawan karena ini dilakukan cepat dan dadakan gitu. Kalau lawan nggak siap, ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, dia nggak bisa ngembalin bola. Yang kedua, mungkin dia bisa ngembalin bola, tapi mungkin pengembalian bolanya nggak maksimal dan itu bisa langsung kita serang. Service ini sih ya, lebih baik jangan dipakai sering-sering sih. Soalnya ya takutnya lawan nanti jadi hafal kan strategi kita. Misalkan tiap berapa kali service kita pakai service ini nanti jadi gampang ketebak permainannya. Dan ya namanya juga kejutan, masa tiap hari. Yang ketujuh ada service pendulum atau pendulum serve ya. Ini service ini menurut saya ini salah satu service terbaik di tenis meja sih. Sebenarnya service ini gampang dipelajari tapi juga susah dikuasai gitu. Jadi gampang dipelajari tapi susah dikuasai. Saya sendiri masih sering ngelakuin kesalahan kalau pakai service ini. Padahal ini service favorit saya. Semakin kita belajar service ini, semakin banyak juga variasi spin yang harus kita pelajari. Jadi service pendulum ini biasanya sih divariasiin sama spin-spin yang menipu gitu. Jadi misalkan gerakan kita kelihatannya kayak side spin, ternyata bolanya back spin atau malah top spin gitu. Kalau ngomong soal service pendulum ini, nama pertama yang terlintas di pikiran saya ya jelas Malong. Ya, dia kan hampir semua dia kan lebih sering pakai service pendulum ini ya untuk service-servicenya gitu. Dan menurut saya gerakan dia khas dan ya enak dilihat. Selanjutnya service side spin backhand service mungkin lebih jarang dipakai ya di pertandingan gitu. Tapi menurut saya service ini harus dipelajari sih. Keuntungan dari service ini kita bisa lebih ngontrol penempatan bola. Karena kan kita pakai power lebih sedikit ya untuk service ini. Dan karena bola yang dihasilkan juga pelan, bisa juga untuk nurunin tempo permainan saat kita ketemu lawan yang agresif. Soalnya kadang variasi permainan dan taktik juga bisa ngubah hasil akhir. Jadi menurut saya bakal lebih baik
kalau kita punya beberapa variasi servis, termasuk side spin backhand ini. Pemain pro yang sering pakai servis ini Dmitry Oktarov atau Dmitry Oktarov. Saya lihat sih servisnya ini benar-benar efektif, terutama ketika dia mau ini buka permainan yang agresif gitu. Yang ke-9 atau yang terakhir, semi long serve. Kalau yang ini mungkin lebih ke strategi ya sebenarnya. Tapi untuk bisa ngelakuin strategi servis ini butuh teknik kontrol sama placement yang bagus. Ini bedanya short serve, long serve, sama semi long serve. Short serve atau service pendek ini biasanya gampang banget dikembaliin lawan karena bolanya kan pelan ya dan di depan itu, jadi tinggal dorong. Sementara kalau long serve atau service panjang biasanya gampang banget diserang lawan, biasanya ada yang langsung spin atau di loop. Nah, kalau semi long serve ini bisa dibilang bola nanggung. Pantulan bolanya itu mepet ke ujung meja, jadi ini bisa bikin bingung lawan. Kebanyakan mereka bingung ini mau di flick apa di loop, mau di loop tapi bolanya ini mepet banget sama ujung meja. Kebanyakan kalau yang belum berpengalaman bisa-bisa bednya ini mukul meja malah karena bolanya jatuhnya terlalu mepet sama ini ujung meja. Tapi sekali lagi variasi permainan juga penting, jadi jangan terlalu terpaku sama satu teknik. Soalnya ketika kita terlalu terpaku sama satu teknik atau strategi gitu ya, nanti musuh juga jadi terlalu gampang baca permainan kita, terutama lawan-lawan yang nggak cuma 1-2 kali ngelawan kita gitu. Itu dia 9 teknik yang menurut saya penting untuk dikuasai di permainan tenis meja. Cara terbaik belajar pingpong ya ketika kita praktek sih, jadi ya selamat mencoba dan semangat terus latihannya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan share ke teman-teman lainnya supaya kita bisa belajar bareng. Subscribe channel ini dan nyalain notifnya supaya langsung tahu kalau ada update-update video terbaru. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.